Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aki-aki danten yang budiman, Nabi Lut adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Lut yang bernama Hasan bin Tariq adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut sendiri ikut serta bersama Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah ke Mesir. Di kota Mesir, Nabi Lut alaihissalam tinggal bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai usaha di bidang pertanian dan peternakan. Jumlah hewan ternak yang mereka pelihara berkembang biak dengan sangat cepat sehingga memenuhi wilayah kediaman mereka. Begitupun juga dari hasil pertanian sangat melimpah ruah. Dari tahun ke tahun, tanaman yang mereka panen makin dan terus bertambah. Sehingga kekayaan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam menyebabkan penduduk sekitar menjadi iri. Apalagi penduduk asli wilayah itu mengetahui Nabi Lut dan Nabi Ibrahim alaihissalam hanyalah seorang pendatang. Pada akhirnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam memutuskan untuk membagi dua seluruh kekayaan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tinggal di Mesir dan Nabi Lut alaihissalam pergi ke Yordania. Nabi Lut alaihissalam menetap di wilayah yang bernama Sodom. Sahabat, kota Sodom merupakan salah satu kota di Yordania. Penduduk kota Sodom memiliki akhlak yang sangat buruk, yaitu mereka suka sekali berbuat kemaksiatan. Di daerah Sodom sering terjadi pencurian dan perampasan harta benda. Orang-orang yang lemah dan tidak berdaya sering menjadi korban dari orang-orang yang berkuasa. Salah satu akhlak yang sangat buruk dari kebiasaan penduduk Sodom adalah perbuatan homoseksual, yaitu perbuatan menyalurkan nafsu birahi antara laki-laki dan laki-laki atau antara perempuan dan perempuan, yang mana perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh kaum atau bangsa sebelum mereka. Perbuatan maksiat itu sangat merajalela di kota Sodom. Seorang pendatang tidak akan selamat dari gangguan para penduduk Sodom. Apabila pendatang itu adalah seorang perempuan, maka para wanita dari penduduk Sodom akan mengganggunya. Namun apabila pendatang itu seorang laki-laki yang berwajah tampan, maka penduduk laki-laki dari kota Sodom akan memperebutkannya. Demikianlah sahabat, penduduk di kota Sodom memiliki akhlak yang sangat buruk. Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaum Sodom. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Lut alaihissalam untuk mengembalikan kaum Sodom di jalan Allah. Nabi Lut alaihissalam diperintahkan untuk mengajak kaum Sodom meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiatnya. Nabi Lut alaihissalam memberi nasihat dan peringatan kepada kaumnya. Nabi Lut alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepada kalian atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Kalian adalah termasuk orang-orang yang melampaui batas." Kemudian kaum Nabi Lut menjawab, "Wahai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, kami akan benar-benar mengusirmu." Lalu Nabi Lut berkata kembali, "Sesungguhnya aku sangat membenci atas perbuatan kalian." Nabi Lut alaihissalam meminta pada kaumnya untuk bertaubat. Beliau menceritakan ajab Allah yang akan dilimpahkan kepada mereka yang melakukan perbuatan keji. Namun kaum Nabi Lut tersebut tidak memperdulikan seruan Nabi Lut alaihissalam. Dirasa sudah tidak ada harapan lagi untuk penduduk Sodom agar meninggalkan perbuatan kejinya tersebut. Nabi Lut alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar didatangkan ajab. Sungguh ajab Allah sangatlah menakutkan. Sahabat,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dari Nabi Lut tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat dalam wujud 2 orang pemuda yang sangat tampan. Sebelum sampai di wilayah Sodom, kedua malaikat ini menggambarkan kelahiran Ishak kepada Nabi Ibrahim dan istrinya. Ketika kedua malaikat yang berwujud pemuda tampan itu sampai di kota Sodom, keduanya bertamu di rumah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam berpesan kepada istri dan putri-putrinya untuk merahasiakan kedatangan 2 lelaki tampan tersebut. Namun, istri dari Nabi Lut alaihi salam yang sehaluan dengan penduduk Sodom memberitahukan kepada para lelaki Sodom tentang 2 lelaki tampan di rumah Nabi Lut alaihi salam. Tak lama kemudian, para lelaki dari suku Sodom beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut alaihi salam. Mereka berteriak-teriak memanggil Nabi Lut alaihi salam. Mereka meminta agar Nabi Lut alaihi salam melepaskan kedua pemuda tampan tersebut untuk diberikan kepada kaum Sodom. Nabi Lut alaihi salam menasehati kaum Sodom untuk kembali ke rumahnya masing-masing dan agar tidak mengganggu kedua tamunya tersebut. Nabi Lut juga meminta kepada kaum Sodom untuk meninggalkan perbuatan homoseksualnya itu, karena hal itu bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam. Nabi Lut alaihissalam juga mengingatkan kepada mereka tentang adanya azab yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaum Sodom ini bukannya sadar, mereka justru hendak memaksa mengambil kedua tamu dari Nabi Lut alaihissalam tersebut. Kemudian Nabi Lut berkata, "Sesungguhnya aku tidak berdaya menahan orang-orang menyerbu ke dalam rumahku. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani oleh mereka. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah aku tidak dapat menjaga keamanan tamu di rumahku sendiri." Sahabat, mendengar keluh kesah dari Nabi Lut alaihissalam tersebut, kedua lelaki tampan itu memberitahu keadaan yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah seorang malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan azab kepada kaum Sodom. Dalam surah Asy-Syafa'at ayat ke-171 sampai dengan 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa hamba-hambanya yang rasul pasti akan mendapat pertolongan. Pada akhirnya para rasul itu akan mendapatkan kemenangan azab untuk kaum Sodom. Para malaikat ini menyuruh Nabi Lut alaihissalam membuka pintu rumahnya seluas mungkin. Ketika pintu rumah Nabi Lut dibuka, kaum Sodom segera masuk ke dalam rumah Nabi Lut alaihissalam. Namun saat mereka hendak masuk, kaum Sodom tidak mampu melihat. Ternyata mata mereka menjadi buta. Sementara itu, Nabi Lut dan keluarga diminta untuk meninggalkan kota Sodom. Nabi Lut alaihissalam bersama keluarga keluar berjalan dari kota Sodom karena azab akan segera tiba. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar berjalan keluar kota dan jangan sampai ada seorang pun dari mereka yang menoleh ke belakang. Namun, istri Nabi Lut alaihissalam yang berada di belakang rombongan berjalan berlahan-lahan. Ia sering melihat atau menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang menimpa atas kaum Sodom. Sepertinya istri Nabi Lut alaihissalam meragukan kebenaran ancaman para malaikat tersebut yang telah didengarnya. Langkah Nabi Lut alaihissalam dan putri-putrinya melewati batas kota Sodom saat fajar menyingsing. Seketika bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki kaum Sodom. Istri Nabi Lut alaihissalam pun merasakannya, gempa bumi yang sangat luar biasa yang disertai angin kencang dan hujan batu sijil yang menghancurkan kota Sodom dan para penduduknya. Dalam waktu yang sangat singkat, mayat-mayat penduduk kota Sodom bertebaran. Sahabat, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan istri Nabi Lut alaihissalam yang terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah ayat 11 surat Hud, dan ayat itu artinya, malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Bayangkan 7 desa dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dihujani batu, gempa, dan badai." Sahabat, kisah ini merupakan pelajaran bagi kaum-kaum sesudahnya, bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-28 dan Al-Quran surah Al-Arab ayat ke-80, yakni mendatangi kaum pria dengan syahwatnya dan meninggalkan kaum wanita para istri, tenggelam dalam fantasi, disorientasi seksual yang menyelisihi tabiat fitrah manusia. Mereka telah mendustakan ancaman-ancaman peringatan dari Nabi Lut. Al-Quran surah Al-Qamar ayat ke-33. Pendustaan atau pengingkaran ini jelas menjadi awal kebinasaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajab mereka karena perbuatan kejinya. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala butakan pandangan mata mereka, dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Al-Quran surah Al-Qamar ayat ke-37. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan suara yang sangat keras, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Al-Quran surah Al-Hijr ayat ke-73. Ketiga, bumi yang mereka tempati diangkat dan dibalikan, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan. Al-Quran surat Hud ayat ke-82. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyebut mereka dengan al-muktafika, terbalik kepala dan kakinya, lalu dilempar kembali ke tanah. Keempat, dihujani dengan batu dari tanah yang keras dan terbakar secara bertubi-tubi. Dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Al-Quran surat Hud ayat ke-82. Nah sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.